Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Daifullah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim dengan NIM 12040310283. Nah teman-teman, kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi tentang presentasi bisnis. Nah, apa sih presentasi bisnis tersebut? Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang tujuan presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis secara pokoknya itu ada 4 loh. Itu yang pertama ada menginfokan pesan bisnis. Lalu selanjutnya yang kedua ada menghibur audiens. Yang ketiga menyentuh emosi audiens. Dan yang keempat memotivasi audiens. Nah, kira-kira kalau digambarkan begini saja, teman-teman udah paham atau belum sih tentang tujuan presentasi bisnis? Saya rasa mungkin secara umum sudah ada nih gambaran pada pemikirannya. Tapi alangkah baiknya jika kita paparkan satu persatu. Nah, yang pertama menginfokan pesan bisnis. Dalam presentasi bisnis, tentunya tujuan utama atau yang paling umum adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis dalam sebuah presentasi di mana kita ingin menyampaikan masalah-masalah bisnis, baik itu kepada karyawan ataupun siapapun audiens atau pendengarnya. Tentunya presentasi tujuannya yang pertama adalah menginformasikan pesan. Nah, lalu yang selanjutnya ada menghibur audiens. Teman-teman, kalau lagi dengerin presentasi rada-rada ngantuk gak sih? Nah, itu mungkin karena pembicara tidak menyelipkan lelucon atau humor-humor. Tentu saja teman-teman rada-rada ngantuk karena pembicaranya yang sangat monoton. Oleh karena itu, dalam presentasi bisnis kita harus menyelipkan lelucon atau humor agar pembicara dapat menghibur pendengar. Karena tujuan presentasi bisnis salah satunya adalah menghibur para pendengar atau audiens. Kalau audiensnya nggak mau dengerin, apa gunanya presentasi? Kalau audiensnya merasa ngantuk, nggak terhibur. Nah, oleh karena itu, menghibur audiens adalah tujuan atau salah satu tujuan dari presentasi bisnis. Oke, yang ketiga ada menyentuh emosi. Pernah nggak sih teman-teman lagi dengerin presentasi gitu merasa, wah bener juga nih, iya sih, kayak kebawa emosi gitu kan? Nah, karena tujuan presentasi bisnis salah satunya adalah menyentuh emosi audiens. Selain memberikan informasi dan juga menghibur, presentasi bisnis juga bertujuan menyentuh emosi pendengar. Seorang pembicara yang baik itu tahu bagaimana cara menyampaikan pesan bisnis yang menyentuh emosi, baik seperti gaya bicara ataupun intonasi suaranya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi pembicara atau menjadi seorang pempresentasi dalam pesan bisnis atau pempresentasi dalam presentasi bisnis, kita itu harus pandai dalam menentukan informasi dan mengolah kata-kata. Nah, begitu teman. Lalu selanjutnya ada memotivasi audiens. Salah satu tujuan dari presentasi bisnis adalah memotivasi audiens.
Tujuan akhir dari presentasi bisnis adalah memotivasi pendengar. Dalam dunia kerja sih, itu seperti motivasi karyawan untuk meningkatkan performanya dalam bekerja. Dalam pemaparan oleh seorang speaker atau pembicara, tentunya seperti seorang pemimpin yang lagi presentasi nih, dia itu ingin mengajak karyawannya untuk termotivasi bagaimana meningkatkan kerja, bagaimana ingin karyawannya aktif lagi. Oleh karena itu, tujuan dari presentasi bisnis yang keempat adalah memotivasi audiens. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persiapan presentasi bisnis. Dalam melakukan presentasi bisnis, tentunya kita juga harus menyiapkan persiapan. Bagaimana mungkin tiba-tiba langsung bisa nih presentasi? Tentunya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu tentunya. Nah, kali ini Dodo ingin memaparkan 4 saja nih, yaitu yang pertama ada menguasai materi, yang kedua ada menguasai alat bantu presentasi, dan yang ketiga menganalisis audiens, dan yang keempat menganalisis lokasi. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Menguasai materi. Kalau menjadi seorang pembicara dalam presentasi, tentunya hal yang perlu dipersiapkan adalah menguasai materi. Kita harus tahu apa materi yang kita sampaikan terlebih dahulu. Bagaimana nanti jika kita nggak tahu dan nggak paham apa materi yang kita sampaikan, tiba-tiba ada audiens yang nanya nih, Pak, ini gimana ya maksudnya? Nah, kita nggak paham tuh gimana materi yang kita sampaikan. Kita cuma asal baca aja materinya lewat slide atau dari hal yang sudah kita persiapkan. Cuma kita nggak terlalu memahami. Nanti kalau ada interaksi seperti itu, apa yang mau kita jawab karena kita tidak paham. Oleh karena itu, sebagai seorang pembicara, dalam presentasi tentunya kita harus paham betul bagaimana materi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya setelah menguasai materi, hal yang kita perlu siapkan itu menguasai alat bantu presentasi. Teman-teman yang pernah presentasi tentu nggak asing lagi dengan alat-alat bantu seperti proyektor atau infocus, lalu ada rekaman, lalu ada papan tulis. Kebanyakan sih alat bantu ini adalah salah satu alat yang menolong untuk melakukan presentasi, di mana presentasi yang kita lakukan tidak hanya dapat berupa pembicaraan saja, tetapi dengan adanya alat bantu seperti papan tulis, mungkin kita bisa sekalian menulis apa itu poin-poin penting dalam presentasi yang kita lakukan, atau mungkin dalam proyektor yang sudah kita siapkan seperti PowerPoint, di mana sudah kita siapkan terlebih dahulu apa saja poin-poin pembahasan kita. Nah, itu adalah salah satu alat bantu presentasi. Kita juga harus dapat menguasainya, karena dengan alat bantu presentasi, audiens tidak hanya dapat mendengarkan kita saja, tetapi audiens itu juga bisa melihat gambaran bagaimana sih bentuk hal yang kita presentasikan itu. Jadi dengan adanya alat bantu sudah ada gambarannya yang bisa dilihat oleh audiens. Nah, itu salah satu pentingnya menguasai alat bantu presentasi. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada menganalisis audiens. Kenapa sih kita harus menganalisis audiens? Nah, tentu saja kita perlu menganalisanya, karena kita harus tahu siapa nih orang-orang yang kita lakukan presentasi, kepada orang seperti apa, apakah
orangnya orang yang bisa diajak bercanda, atau dalam presentasi atau dalam melakukan bisnis orang ini adalah tipe orang yang selalu serius, itu adalah hal yang sangat penting. Karena apalagi dalam presentasi bisnis, dalam menjalin kerjasama, mungkin kalau orangnya yang tidak bisa diajak bercanda atau ingin selalu serius saja, itu sangat susah. Mungkin kita selipkan humor-humor tadi, tetapi dia ingin cepat, ingin waktu yang cepat untuk menyelesaikan presentasi. Oleh karena itu, itulah pentingnya menganalisis audiens. Nah, yang selanjutnya ada menganalisis lokasi. Analisis lokasi ini sangat penting sebelum melakukan presentasi, dimana mungkin lokasi dari presentasi ini jauh dari kota, atau mungkin lebih tepatnya menganalisis lokasi ini kepada menganalisis suasana. Mungkin suasananya presentasi itu lagi siang hari, kita contohkan. Kebanyakan kan di siang hari itu adalah hari-hari atau waktu-waktu yang ngantuk kan teman-teman. Oleh karena itu, bagaimana sih presentasi yang baik di siang hari itu? Lalu keadaannya panas, atau mungkin ruangannya apakah ruangan menggunakan AC atau tidak? Tentunya itu sangat berpengaruh sekali dalam presentasi, karena dengan suasana atau lokasi yang tidak baik, tentunya audiens juga tidak dapat menerima atau sulit sekali memahami apa yang dipresentasikan oleh seorang pemapar atau seorang presenter atau presentasinya atau seorang pembicaranya. Oleh karena itu, sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita sebagai pembicara juga ikut melakukan survei atau melihat bagaimana lokasi atau tempat yang akan kita lakukan presentasi nantinya. Nah, itu dia 4 hal yang perlu kita lakukan dalam sebelum melakukan presentasi. Tadi yang pertama ada memahami materi, lalu ada bisa menggunakan proyektor atau alat-alat bantu presentasi, lalu yang ketiga ada menganalisa audiens, dan yang terakhir ada menganalisa lokasi. Nah, yang terakhir ada percaya diri. Teman-teman, dalam melakukan presentasi bisnis, kita itu harus pede, dimana dengan percaya diri, tentunya orang-orang akan percaya juga dengan kita. Apa yang kita sampaikan tentunya membuat para pendengar atau audiens menjadi tertarik juga. Kalau kita nggak pede, tentunya para audiens juga nggak percaya tuh dengan kita. Dia aja kayak ragu-ragu dengan yang dia presentasikan. Oleh karena itu, kita harus percaya diri. Nah, tips untuk percaya diri dari seorang pembicara itu salah satunya yaitu banyak-banyak berlatih untuk presentasi tersebut. Mungkin dari materi yang sudah kita persiapkan, kita latih nih, mungkin di depan kaca. Teman-teman pernah nggak berlatih bicara depan kaca gitu kan? Anggap aja ada audiens di depannya, lalu berlatih nih bagaimana gerakan-gerakan yang bisa digunakan untuk melakukan presentasi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan percaya diri kita nanti. Harus banyak berlatih tentunya sebelum melakukan presentasi. Nah, itu dia pemaparan materi kita tentang presentasi bisnis. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada yang salah, mohon maafkan. Kali ini saya Devullah
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.